Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wasiyatu bani Mas'udin radhiyallahu anhu fi hadzal babi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar di dalam pengajar. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan wasiyatu Bani Mas'udin radhiyallahu anhu fi hadzal babi. Yaitu wasiat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam pembahasan ini. Yaitu pembahasan mengatakan tidak tahu, ya, mengatakan saya tidak tahu, ketika seorang ulama atau seorang pengajar atau seorang ustadz itu ditanya suatu perkara yang memang dia tidak mengetahui jawabannya. Ya, maka hendaknya mengatakan saya tidak tahu. Ada wasiat khusus dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu terkait perkara ini. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Faqad qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Maka sungguh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, man 'alima syai'an falyaqul bihi. Barang siapa di antara kalian yang mengetahui suatu ilmu, maka hendaknya menyampaikan atau berkata mengenai ilmu tersebut. Wa man lam ya'lam, adapun jika barang siapa di antara kalian yang tidak mengetahui suatu ilmu, falyaqul, maka hendaknya dia mengatakan Allahu a'lamu. Allah lah yang lebih mengetahui. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lamu, karena merupakan sebagian dari ilmu ketika seseorang berkata mengenai perkara yang dia tidak ketahui, Allahu a'lamu. Ya, Allah lah yang lebih mengetahui. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Qul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, tidaklah aku meminta kalian upah ya terhadap apa yang aku sampaikan ini, dan tidaklah pula aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. Dalam surat Shad ayat ke-86. Rawahul Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita lihat catatan kaki. Ya, raqma arba'atin wa sab'ina wa sab'imi'atin wa arba'i alfin. Pada nomor hadis 4774. Kita kembali ke atas. Maka Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala menjelaskan penggalan ini. Fahadihi wasiyatun nafisatun mini Bani Mas'udin radhiyallahu anhu. Ini merupakan nasihat yang atau wasiat yang sangat berharga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa madmunuha, dan kandungan dari wasiat tersebut adamut tajarru'i 'alal fatwa. Yaitu hendaknya seseorang itu tidak terlalu berani dalam berfatwa, ya, tidak terburu-buru, tidak terlalu berani dalam berfatwa. Wattasahuli fi isdaril fatawa. Dan kandungan dari wasiat tersebut hendaknya seseorang itu tidak bermudah-mudahan dalam mengeluarkan fatwa. Mengapa? Li'annal muftiya muwaqqi'un an rabbil alamina. Ya, karena yang namanya mufti adalah muwaqqi', ya, dari Rabb sekalian alam ini. Ya, kita lihat catatan kaki unzur, ini dapat dilihat di kitab I'lamul Muwaqqi'ina, ya, buah karya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala.
Al-Mujallada Tsaniyah jilid kedua, Safhata Sitta Ashrota ila Safhati Sab'i Ashrota. Maaf. Safhata Sitta Ashrota ila Safhati Sab'a Ashrota. Halaman 16 sampai halaman 17. Kemudian Syarhu Hadithi Madhibani Ja'i'ani Libni Rajabin, dan kitab syarah hadis Madhibani Ja'i'ani buah karya Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, safhata khamsin wa arba'ina, halaman 45. Ya, maka perhatikan di sini digunakan ungkapan muwaqqi'a. Ya, li'annal muftiya muwaqqi'un an rabbil alamin. Mufti adalah muwaqqi'a bagi Rabbul alamin. Nah, apa muwaqqi'a tersebut? Kalau secara bahasa, waqqa'a yuwaqqi'u itu ya, memberikan tanda tangan atau stempel. Dan seorang mufti itu biasanya ketika memberikan fatwa, kemudian di bawahnya itu diberikan tanda tangan atau stempel yang menunjukkan bahwa mufti tersebut yang mengeluarkan fatwa tersebut. Maka dengan dasar tersebut, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala membuat judul kitabnya itu adalah I'lamul Muwaqqi'in. Ya, muwaqqi'a, yang digunakan ungkapan muwaqqi'a. Ya, ungkapan yang sangat mendalam, artinya seorang mufti itu memberikan tanda tangan atau memberikan stempel pada suatu fatwa. Yang fatwa tersebut itu berkaitan langsung dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seolah-olah dia itu menandatangani sesuatu yang menyampaikan syariat Islam, ya, syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu mufti adalah seseorang yang menyampaikan syariat Rabbul Alamin dan memberikan tanda tangan atau stempel di bawah fatwa tersebut. Kemudian wanzur kaifa ja'ala lafdhata Allahu a'lamu minal ilmi. Ya, minal ilmi. Wanzur kaifa ja'ala lafdhata Allahu a'lamu minal ilmi. Maka perhatikan ya, bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu menjadikan lafaz Allahu a'lam itu sebagai sebagian dari ilmu. Innal ifta'a qaulun 'alallahi. Karena memberikan fatwa, ya sesungguhnya memberikan fatwa itu termasuk berbicara, ya berbicara atau menyampaikan sesuatu atas nama Allah. Ya, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan agama dan syariat ini, itu harus sesuatu yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa ikhbarun anhu, dan juga mengabarkan ya sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Bima sayakunu tasyri'an. Ya, di mana berbicara dan mengabarkan tersebut itu akan menjadi pensyariatan. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan fatwa itu merupakan sesuatu yang akan menjadi syariat, yang akan menjadi syariat yang menjadi pegangan bagi orang yang meminta fatwa. Dakhilan fi dinillahi. Maka kalau sudah pensyariatan, maka ini masuk ke dalam agama Allah. Yata'abbadu bihil mukallafu rabbahu ta'ala. Yang dengan syariat atau dengan fatwa tersebut, itu seorang mukallaf, ya seorang hamba, seorang yang dibebani syariat, itu akan beribadah kepada Rabb-nya menggunakan fatwa atau syariat tersebut. Ya, betapa beratnya perkara ini. Wa qad takunu hadhil fatwa ilman. Ya, dan terkadang fatwa ini itu akan menjadi ilmu. Tatawarathuhu al-ajyalu ila yaumil qiyamati. Ya, tatawarathuhu al-ajyalu ila yaumil qiyamati. Ya, dan terkadang fatwa tersebut itu menjadi ilmu yang akan diwarisi oleh generasi-generasi sampai hari kiamat. Karena terkadang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama terdahulu itu masih menjadi pegangan kita. Ya, misalnya fatwa ulama mazhab terkait suatu perkara. Itu masih kita warisi, kemudian masih kita jadikan sandaran ketika beramal, ketika beribadah
sampai hari kiamat nanti. Ya, perkara yang sangat berat. Maka beliau melanjutkan wa qad rawat Darimiyu, ya, dan sungguh Ad-Darimi rahimahullahu taala telah meriwayatkan min tariqi Abdul Aziz bin Rufai'in. Ya, dari jalur Abdul Aziz bin Rufai'. Qala, ya, beliau mengatakan su'ila Ata'un an syai'in. Ya, Ata' itu pernah ditanya mengenai sesuatu, ya. Ata' pernah ditanya mengenai suatu perkara. Qala, kemudian beliau menjawab, la adri, saya tidak mengetahui. Qala, ya, kemudian Abdul Aziz bin Rufai' beliau mengatakan, qila lahu, ya, kemudian ditanyakan kepada Ata', ala taqulu fiha bi ra'yika, ya, apakah engkau tidak ingin menyampaikan pandangan pribadimu terkait perkara ini? Ya, artinya Atha bin Abi Rabbah adalah seorang ulama besar yang tentu bisa berfatwa untuk perkara tersebut. Ya, apakah engkau tidak ingin menyampaikan pendapat pribadimu ya terkait dengan hal ini? Qala, maka Atha beliau menjawab suatu jawaban yang betul-betul dilandasi ilmu. Ya, beliau mengatakan astahi minallahi an yudana fil ardi bi ra'yi. Ya, saya malu kepada Allah jika orang-orang di atas bumi itu akan beragama di atas pendapatku. Ya, jadi beliau tidak ingin orang-orang di muka bumi itu beragama di atas pendapat beliau. Ya, karena ya beliau akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Sunan Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata khamsin wa arba'ina, pada halaman 45. Kita kembali ke atas. Wa ammal ayatul karimatu, dan adapun ayat yang mulia, faqauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, dalam surat Shad ayat ke-86, Qul ma as'alukum alaihi min ajrin. Ya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian upah. Maksudnya qul ya Muhammadu. Ya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam liha ulail musyrikina, kepada orang-orang yang musyrik tersebut. Ma as'alukum ala hadzal balaghi wa hadzan nushi. Ya, aku tidak meminta kepada kalian atas risalah yang aku bawakan ini dan juga nasihat yang aku bawakan ini ajron ta'tunihi ya min aradil hayatid dunya. Ya, aku tidak meminta kepada kalian atas risalah dan nasihat yang kubawakan ini, itu upah yang kalian berikan kepadaku berupa ya harta kehidupan dunia. Ya ta'tunihi. Ya, ini karena memungkinkan ya ketika fi'il mudhari' itu bertemu dengan nun wiqayah, itu ada beberapa cara membaca. Ya, boleh ta'tunanihi. Ya, ta'tunanihi itu asalnya. Tetapi di sini nunnya hanya satu. Berarti nun yang menjadi tanda nun mudhari'nya itu boleh dihapus menjadi ta'tunihi. Atau boleh juga diidghamkan menjadi ta'tunihi. Ya, boleh berbagai macam cara membaca. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak meminta upah ya kepada orang-orang musyrik terhadap risalah dan nasihat yang beliau bawakan, ya tidak meminta upah yang mereka berikan berupa harta kehidupan dunia. Kemudian wama ana minal mutakallifin, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. Maksudnya mengada-adakan adda'i amron laisali. Atau maksud dari aku bukan termasuk orang-orang yang mengada-adakan adalah ya bahwa mengklaim sesuatu yang sebetulnya bukan
perkara yang ada padaku. Ya, adda'i amron laisali. Saya mendakwa sesuatu yang perkara yang sebetulnya bukan merupakan perkara yang berasal dariku. Kemudian wa aqfu ma laisa li bihi ilmun. Ya, dan ya mengikuti apa-apa yang saya tidak memiliki ilmu di atasnya. La attabi'u illa ma yuha ilayya. Dan saya tidak akan mengikuti sesuatu pun melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Ya, artinya Rasulullah SAW itu hanya akan mengikuti apa-apa yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat catatan kaki. Unzur, ini dapat dilihat di Tafsir Ibnu Katsirin, ya, Tafsir Ibnu Katsir, Al-Mujallad as-Sadisa, jilid ke-6, Safhata sittin wa thalathina wa arba'imi'atin, halaman 436. Kemudian Tafsir Ibnu Sa'diyin, Tafsir Ibnu Sa'di atau Ibnu Sa'di, Safhata sab'a asyrata wa sab'imi'atin. Ya, pada halaman 717. Kita kembali ke atas. Ya, mengapa li'annal qawla fima la yu'lamu? Ya, li'annal qawla fima la yu'lamu, karena berkata sesuatu mengenai perkara yang tidak diketahui, qismun minat takallufi. Nah, ini perkara yang sangat penting. Berkata sesuatu yang tidak diketahui itu termasuk salah satu jenis mengada-adakan sesuatu. Ya, kita berbicara sesuatu yang kita tidak ketahui, itu merupakan perkataan yang mengada-ada. Ya, apalagi kalau ini berkaitan dengan agama atau syariat, ya, maka mengada-adakan ini perkara yang sangat berat. Wa tamyizul ma'lumi minal majhuli nau'u ilmin. Dan membedakan ya sesuatu yang diketahui dan sesuatu yang tidak diketahui itu merupakan salah satu jenis atau bentuk ilmu. Walihada ishtahara anna la adri nisful ilmi. Dan oleh karena itu menjadi masyhur bahwa perkataan la adri itu merupakan separuh dari ilmu. Ya, ini sangat masyhur ungkapan bahwa saya tidak tahu itu merupakan separuh dari ilmu. Kita lihat catatan kaki, unzur Fathul Bari. Ini dapat dilihat di kitab Fathul Bari, ya, buah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, Al-Mujalladas Thamina, jilid ke-8, Safhata ihda wa ishrina wa khamsimi'atin, halaman 521. Kita kembali ke atas. Kemudian Al-Arba'una, akhirnya ya kita masuk ke adab ke-40. Ya, tadi adab yang sebelumnya itu sangat panjang. Nah, adab yang ke-40 itu adalah hathul alimi tullabahu ala lafzati la adri. Yaitu seorang ulama hendaknya menganjurkan pada para muridnya ya terhadap lafaz ini, yaitu lafaz la adri. Qauluhu, kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam risalah beliau Adabut Darisi wal Mudarrisi, qalu, ya, mereka berkata, atau para ulama dahulu itu berkata, wa yanbaghi lil alimi, dan sudah selayaknya bagi seorang alim, ya seorang ulama, an yuritha ashabahu la adri, untuk mewariskan kepada para murid-muridnya ucapan la adri. Maknaha, dan maknanya adalah yukthiru minha, yaitu memperbanyak ucapan la adri. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan penggalan ini, innal ulama'a min salafi hadhil ummati qalu, ya, bahwa ulama dari kalangan ya ulama terdahulu dari umat ini itu mereka mengatakan yanbaghi lil alimi wal mudarrisi, selayaknya bagi seorang ulama atau juga seorang guru pengajar,
an yahutsa tullabahu, ya, untuk menganjurkan kepada para muridnya ala suluki hadzal manhajil qawimi, ya, menganjurkan para muridnya untuk menempuh jalan atau metode yang lurus ini. Wa ya'udahum alaihi, dan mengulang-ulang anjuran tersebut kepada para muridnya. Wa yurithahum iyyahu, dan hendaknya mewariskan ucapan la adri kepada para muridnya. Bagaimana cara mewariskannya? Wa dzalika biltizami hadzal manhaji, yaitu dengan seorang guru itu terus-menerus, ya, menerapkan metode ini. Ya, terus-menerus mewajibkan dirinya untuk menerapkan metode ini. Fima yuraddu alaihi min as'ilatin la yahduruhu jawabuha. Ya, fima yuraddu alaihi min as'ilatin la yahduruhu jawabuha. Ya, bagaimana seorang guru dapat menerapkan hal ini? Ya, ketika dia itu ditanya, ya, dilemparkan pertanyaan dari para muridnya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang guru tersebut itu belum memiliki jawabannya. Ya, jawabannya masih belum bersamanya. Maka hendaknya seorang guru, seorang pengajar, seorang ulama itu mempraktikkan hal tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Ketika mendapat pertanyaan yang belum tahu jawabannya, ya maka ucapkan saya tidak tahu. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Fa idza fa'ala dzalika, ya maka jika seorang guru, seorang ustadz itu melakukan hal tersebut, yaqtada bihi tullabuhu, maka para murid-muridnya itu akan meneladaninya. Wa warithu anhu dzalika, dan mewarisi sifat tersebut dari gurunya tersebut. Bi iktsarihi min qawlihi la adri. Karena apa? Karena guru yang menjadi panutannya itu memperbanyak ucapan la adri, saya tidak tahu, ketika ditanya suatu pertanyaan yang dia tidak mengetahui jawabannya. Ya, wa nahwiha, dan juga ucapan-ucapan yang sejenis dengan itu. Wa qad rawa Yaqub bin Sufyan, dan sungguh Yaqub bin Sufyan rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan fil ma'rifati wat tarikhi, pada kitab beliau Al-Ma'rifah wat Tarikh. Ya, kita lihat catatan kaki Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama safhata khamsin wa khamsina wa sittimi'atin, pada halaman 655. Wanzur, dan ini dapat dilihat di Al-Madkhalu, ya, atau Al-Madkhala, ya, lil Baihaqi, buah karya Al-Baihaqi. Al-Mujallad ats-tsaniyah jilid kedua safhata ihda wa sab'ina wa mi'ataini, pada halaman 271. Dan juga dapat dilihat di Al-Faqih wal Mutafaqqihu, pada Al-Faqih wal Mutafaqqih, Al-Mujallad ats-tsaniyah jilid kedua safhata sab'in wa isrina wa thalathi mi'atin, pada halaman 367. Kita kembali ke atas, bisa nadihi, ya, dan sungguh Yaqub bin Sufyan meriwayatkan dalam Al-Ma'rifah wat Tarikh dengan sanadnya. An Abdillah bin Yazid bin Hurmuzin. Ya, an Abdillah bin Yazid bin Hurmuzin, dari Abdullah bin Yazid bin Hurmuz, qala, beliau mengatakan, yanbaghi lil alimi an yuritha julasa'ahu min ba'dihi la adri. Selayaknya seorang ulama atau seorang pengajar itu mewariskan kepada teman-teman duduknya atau kepada para muridnya yang datang setelahnya, ya, mewarisi ucapan la adri, hatta yakuna dzalika aslan fi aidihim. Ya, sampai ucapan la adri itu, ya, menjadi pokok, ya, menjadi unsur utama yang ada di tangan-tangan mereka. Artinya tertanam di dalam diri mereka bahwa ucapan la adri itu penting. Yafza'una ilaihi, yang para murid itu akan khawatir, ya, akan terus senantiasa mengkhawatirkan untuk, ya, terus mengucapkan hal tersebut.
Idza su'ila ahaduhum amma la yadri qala la adri. Ya, sehingga jika para murid tersebut ditanya ya mengenai suatu perkara yang mereka tidak mengetahuinya, maka akan mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kemudian beliau melanjutkan qaulul mas'uli la adri la yad'u min manzilatihi. Ini pernyataan yang penting. Ucapan orang yang ditanya la adri yaitu tidak akan membuatnya rendah kedudukannya. Ya, ketika seorang guru, seorang ustadz, seorang ulama ketika tidak ditahu kemudian menjawab la adri itu sama sekali tidak akan merendahkan kedudukannya. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Darisi wal Mudarrisi, wa la yada'u dzalika min manzilatihi. Dan ucapan la adri itu sama sekali tidak akan merendahkan kedudukannya. Bal yadullu ala wufuri aqlihi. Bahkan ucapan la adri itu menunjukkan akan kecerdasan akalnya. Wa 'idhami mahallihi, dan juga menunjukkan agungnya kedudukannya. Li'annal mutamakkina la yadurruhu 'adamu ma'rifatihi masaila ma'dudatan. Karena sesungguhnya orang yang kokoh keilmuannya itu tidak akan dimudaratkan dengan dia tidak mengetahui ya suatu perkara ya. Misalnya dia tidak mengetahui perkara yang banyak ya atau beberapa perkara ya. Seorang yang kokoh keilmuannya walaupun dia itu tidak mengetahui beberapa perkara itu sama sekali tidak akan memudaratkannya. Ya, tidak mungkin seseorang itu memahami seluruh cabang ilmu. Mesti ada perkara-perkara atau bab-bab yang tidak dia kuasai, maka itu sama sekali tidak akan memudaratkannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, asyaral mu'allifu bidzalika ila mas'alatin muhimmatin. Mu'allif yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullah ta'ala dengan penggalan ini itu mengisyaratkan kepada permasalahan yang penting. Tata'allaqu bil fatwa, yang permasalahan tersebut berkaitan dengan fatwa. Apa itu? Wahiyya anna qaulal mas'uli lisailihi la adri, yaitu ya bahwa ucapan seorang yang ditanya ya kepada seseorang yang bertanya ya atau ucapan ustadz kepada muridnya atau ucapan ulama kepada muridnya ketika dia ditanya dan dia tidak tahu, la adri, yang menjawab saya tidak tahu, aula a'lamu, atau saya tidak berilmu mengenai hal tersebut, huwa ainus shawabi. Ya, itu merupakan sumber kebenaran. Ya, mengucapkan saya tidak tahu atau saya tidak berilmu itu merupakan sumber kebenaran. Ya, karena kalau dijawab dengan asal-asalan malah akan menjadi sumber kekeliruan. Wa anna dzalika la yad'u min manzilatihi. Ya, dan ucapan tersebut sama sekali tidak akan merendahkan kedudukan ulama atau ustadz yang mengatakan hal tersebut. Wa la yahuttu min qadarihi. Dan juga sama sekali tidak akan menurunkan kedudukan atau merendahkannya. Bal inna dzalika yarfa'u manzilatahu. Ya, bahkan ucapan tersebut itu akan meninggikan kedudukannya. Wa yu'li qadrahu, dan juga meninggikan ya derajatnya. Inda sami'ihi, dan justru akan meninggikan derajatnya ya di hadapan para muridnya, para pendengarnya. Wa huwa dalilun ala wufuri aqlihi. Karena ucapan la adri itu merupakan indikator dari kecerdasan akalnya. Wa 'idhami mahallihi, dan agungnya kedudukannya. Wa quwwati dinihi, dan juga ucapan la adri itu merupakan tanda kuatnya agamanya. Wa taqwa rabbihi, dan juga menunjukkan seorang ulama ketika menjawab la adri itu menunjukkan bentuk takwanya kepada Rabb-nya.
wa taharati qalbihi, dan juga ucapan la adri itu menunjukkan kemurnian hatinya. Wa kamali ma'rifatihi, dan juga menunjukkan sempurnanya pemahamannya terhadap agama. Wa husni tathabbutihi, ya, dan juga ucapan la adri itu menunjukkan baiknya keyakinannya dalam ilmu tersebut. Ya, kenapa? Karena dia hanya akan menjawab ketika dia tahu. Ya, seorang ulama akan menjawab ketika beliau mengetahui perkara tersebut. Kalau tidak mengetahui, tidak yakin, maka mengatakan la adri. Li'annal mutamakkina minal ilmi la yadurruhu adamu ma'rifatihi masaila ma'dudatan. Karena seseorang yang kokoh keilmuannya, itu jika dia tidak mengetahui ya perkara yang banyak, itu sama sekali tidak akan memudaratkannya. Ya, ketidaktahuannya akan suatu perkara, itu tidak akan memudaratkan orang yang kokoh dalam keilmuan. Ya, qad turaddu alaihi fi as'ilatis sa'ilina. Yang permasalahan-permasalahan tersebut itu terkadang ya dilontarkan kepada ulama tersebut ya dari pertanyaan para penanya atau para murid-muridnya. Kalau memang tidak tahu, itu sama sekali tidak akan memudaratkannya. Walahu fi salafil ummati khairu qudwatin. Dan perkara ini ya, dari para ulama salafus salih, pendahulu kita yang salih itu merupakan sebaik-baik teladan yang diberikan oleh beliau semuanya. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.